Pas aku klik akun itu, wah akun apa nih? Nah, pas aku lihat DM-nya, wah boom banget. Jadi apa aja isinya? video foto. Ada video gitu? Enggak, Video video ini foto. video porno. Iya, video mereka lagi badan. Terus dia kirim ke perempuannya. Iya, akun itu tuh bagaikan galeri untuk mereka. Aku di sini dengar suara anak nangis. Dia di sana dengar suara desak cewek itu. Si ceweknya tuh bilang ke mantan aku, sayang besok puasa Arafah ya, biar dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang itu diampuni. Gila gak bang? Konsep apa ini? Kasus pelakor pegawai BXP. Maksudnya gimana sih? Mantan suami. Terus si ceweknya tuh tapi dulunya mereka satu kantor gitu bang. Terus kamu sampai punya video-videonya mereka lagi berhubungan, itu betul itu? Iya betul, banyak banget bang. Kamu dapat dari mana video-video itu? Jadi mereka itu bikin fake account. Aku tuh nggak tahu kenapa kayak dipermudah banget sama Allah buat ngebuka akun itu bang. Yang tadinya aku mau buka akun dia yang biasanya ada di handphone aku, tiba-tiba nggak bisa login. Tapi pas aku masuk ke emailnya itu, akun tidak ditemukan masuk sebagai extended katanya. Pas aku klik akun itu, wah akun apa nih? Pas aku lihat feeds-nya tuh cuman kayak apa sih, apartemen gitu. Karena kan suami saya dulu kerjanya RM KPR. Nah pas aku lihat DM-nya, wah boom banget. Jadi Apa aja isinya? video saya, foto. Ada video gitu? Tidak mau lihat. Oh, enggak sih. Jadi mau lihat. Maksudnya kamu masih simpen itu sebagai bukti gitu? Wah, banyak. Banyak. Dia sama si selingkuhan itu? Iya. Atau ada cewek lain? Enggak, sama dia. Dan yang gongnya itu si ceweknya itu ahli agama. Lebih berjilbab, terus katanya sholat 5 waktu, sholat duha, tahajud, puasa, sunnah gitu. Jadi kayak gong banget gitu. Jadi sampai viral itu ya karena itu. Jadi nggak nyangka ke si ceweknya. Oh. Terus si mantan aku juga family man banget bang. Jadi dia tuh sayang banget sama anak-anak. Ke aku juga gaji itu sangat transparan gitu. Kayak aku tuh nggak nyangka dia tuh pernah sampai kayak gitu. Kalian udah punya anak? Udah 2. Cewek cowok? Cewek dua-duanya. Umur berapa sekarang? Yang gede mau 5 tahun Agustus, yang kecil Juli 2 tahun. Ini kejadiannya kapan? Sebulan yang lalu. Baru sebulan yang lalu? Iya, tapi selingkuhnya udah 2 tahun. Baru kamu ketahuan Iya, sebulan baru yang tahu. lalu. Terus kamu katanya ini sempat coba untuk speak up di sosmed, tapi ke take down mulu. Iya, ke take down akun mulu. kamu keblokir. Hilang, Bagaimana sih ceritanya? Iya, jadi kan aku tuh di-upload ya, ke take down. Terus aku ajukan banding, balik lagi, ke take down lagi. Aku ajukan banding lagi. Alhamdulillah balik lagi sampai yang melihat itu sampai hampir 8 juta. Itu di TikTok di apa di IG? Instagram. Aku nggak viralin di TikTok Oh, dulu. kamu nggak ada akun TikTok? Ada, cuman waktu itu aku fokusnya ke Instagram dulu karena aku tuh mikirnya biar teman-teman aku lihat dulu gitu. Tadinya aku tuh nggak expect bakal seviral ini. Alasan waktu itu kamu akhirnya speak up di sosmed ya? Terus akhirnya ke take down, kamu banding, take down. Alasannya waktu itu apa? Lebih kemarah atau apa? Sakit hati sama ditantang sama si mantan suami aku. Kamu mau viralin sok aja. Oh, dia ada menantang? Ada. Kronologi bisa tahu tuh awal mulanya gimana? Ceritanya? Jadi sebelumnya itu ada fake account yang terus nge-DM temen aku, sahabat aku. Oke, jadi ada fake account, nge-DM ke sahabat aku. Nah, isi DM-nya itu kayak obses banget sama aku. Dia lagi ngapain? Dia tuh IGS-nya sekarang lagi apa? Gitu. Kayak terus kata temen aku, kamu siapa? Kenapa? Gitu. Kayak nanti aku kasih tahu asal tolong screenshotin dia lagi apa Instagramnya. Terus kata temen aku, dia lagi sama suaminya. Dia tuh sering quality time sama suaminya tiap 1 minggu. Kata temenmu nih. Iya, jadi awalnya temenmu nggak curiga kan? enggak, dikiranya maaf ya kayak fans biasa gitu kan maksudnya. Terus udah kayak gitu, si ceweknya tuh ngomong gini, Albi itu cuman pandai menyembunyikan peran katanya, mendalami peran. Jadi itu kayak dia baik ke saya itu karena untuk tidak dijauhkan sama anak-anaknya, dan sebenarnya itu udah mati rasa sama saya ngomong keselingkuhannya tuh gitu. Oh, si fake account ini ngomong begitu ke teman kamu? Iya, enggak. Curiga dong temenmu? Iya, kamu siapa sih sebenarnya? Iya, tapi kamu tolong kasih tahu aku info tentang si Jian ini katanya. Ya udah, oke katanya. Dikasih tahu lah, bla dia tuh sering upload keromantisan keluarganya. Jadi aku tuh selalu membangga-banggakan gitu.
Nah, terus udah kayak gitu, si cewek itu tuh nggak percaya. Enggak dia nggak kayak gitu. Kamu siapa sih sebenarnya? Aku udah deket banget sama Albi, katanya. Nah, terus temanmu mulai cari tahu. Pokoknya tuh si cewek itu tuh gak percaya kalau aku sama Albi tuh punya rumah tangga yang harmonis gitu. Nah udah kayak gitu teman Curiga aku lah. tuh ceritalah ke aku, ayo kita ketemu di luar, katanya. Ada apa nih? Tapi please kamu jangan kaget, katanya. Ada DM ini nih. Iya, oke. Apa aku nggak curiga kemana-mana ya? Karena aku merasa ya hubungan rumah tangga aku tuh baik-baik aja, Bang. Terus udah Oh, jadi kayak selama 2 tahun kamu benar-benar tidak, nggak ada setitik pun nggak ada tuh. iya nggak ada. Oh, terus. Nah, terus udah kayak gitu, kita ketemu, terus kamu jangan kaget pas diliatin DM-an. Intinya si cewek ini selingkuhan suami kamu. Aku nggak percaya. Tapi si cewek itu tuh ngasih bukti yang konkret banget gitu. Tuh, lihat, bla bla bla. Terus pas aku lihat, aku gemeteran nggak kuat. Apa itu yang bikin kamu gemeter itu apa? Jadi suami aku tuh ngejelek-jelekin aku. Oke. Katanya aku tuh orangnya kejam, katanya tuh aku tuh kayak terlalu dominan gitu. Terus udah kayak gitu, aku pulang ke rumah, aku bilang ke suami aku, kamu ada salahnya sama aku. Salah apa, katanya? Kamu selingkuh. Dia marah, jadi kayak manipulatif gitu. Terus udah kayak gitu kita berantem. Tapi dari situ aku maafin, Bang. Aku maafin kamu. Tapi kamu janji putusin dia sekarang juga. Aku bilang gitu. Terus aku nanya, kamu belum jauh kan sama dia? Udah berapa lama? Enggak kok, cuman chatan doang. Baru, katanya gitu. Aku tuh percaya aja karena dia ngomongnya pakai sumpah demi Allah, katanya gitu kan. Ya udah, kita baikan di situ, kita kumpul keluarga, kita baikan dan janji mau putusin, mau udah selesai gitu. Aku tuh Oh, setiap hari akhirnya ngaku, iya. setelah kamu bilang kalau kamu mau maafin dia, yang penting dia ngaku gitu. Iya, tapi dia ngakunya tuh nggak pernah ngapa-ngapain, Bang. Dia tuh kayak, aku mah sama dia cuman kayak temen curhat aja. Aku tuh bodohnya percaya aja Oh, kamu gitu. percaya kok makan Percaya gitu? aja karena saking cintanya gitu kan, bucinnya sama suami kan. Ya udah, oke. Aku yang minta maaf di situ. Aku minta maaf kalau aku ada salah, kalau misalkan cara bicara aku yang tidak membuat kamu nyaman sehingga kamu bisa bercerita ke wanita lain, aku minta maaf. Tapi aku mohon kalau ada yang salah dari diri aku, ngomong, jangan selingkuh. Aku ngomong gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, dia kerja lagi. Aku tuh dihantui dengan pikiran-pikiran, aduh gimana kalau di sana mereka bertemu gitu, kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu tuh. Tapi kamu belum tahu profilnya si cewek ini, belum tahu saat itu dia kan? itu menyembunyikan, Bang, nggak boleh. Oke, belum tahu lah Nggak ya? boleh, Oke. namanya siapa aku nggak tahu. Oke. Nggak dikasih tahu, takut akunya nyari tahu kali ya. Oke. Udah, kamu nggak perlu cari tahu, pokoknya aku udah selesai sama cewek ini. Aku janji mau berubah. Oke. Aku percaya aja di situ ya. Tapi kamu hebat juga ya, maafin ya? Iya, karena aku tuh ngeliatnya anak gitu, anak tuh yang begitu dekat ya? sama Selalu Papa. begitu ya? Maaf ya, maksudnya bukan mau mendahului ya? Iya. Rata-rata bebannya selalu di anak ya? Di Aku anak. sering banget denger kayak begini, Iya, pasti di di anak. anak. Karena anak tuh deket banget sama papahnya. Terus kayak udah sayang banget aku sama dia. Nggak bisa ya? Maksudnya sulit ya? Kalau udah punya anak tuh sulit ya? Sulit. Oke, terus habis setelah sudah dimaafin, apa yang terjadi berikutnya? Dia kerja 3 minggu nggak pulang karena lagi pelatihan katanya. Ceritanya, oke. Tapi di 3 minggu itu aku tuh kayak mulai curiga lagi, nggak tahu kenapa firasat aku, cuman aku terlalu denial, terlalu naif gitu. Nggak mungkin. Bahkan sebelumnya tuh aku tuh sering mimpi kalau suami aku itu selingkuh sampai kayak gitu. Itu di mimpi aja? Tapi aku ucapin ke dia, sayang, aku semalam mimpi kamu berhubungan sama cewek sampai kayak gitu. Wah, kamu mah terlalu banyak nonton film-film drama, katanya gitu kan. Kata aku teh, oh ya udah ya, kamu nggak mungkin ya kamu kayak gitu. Aku bilang gitu. Ya iyalah, aku mau fokus kerja, katanya, cari uang buat kamu sama anak-anak. Kayak bener-bener nyepelein banget. Apa sih, kamu nggak usah berpikiran aneh-aneh sama aku mah fokus kerja. Aku percaya lagi, Bang. Oke. Nah, 3 minggu itu dia pulang ke Sukabumi, terus ceritanya kita tuh mau pacaran. Jadi anak-anak dititipin ke mertua. Pas aku cek HP-nya itu disadap kan dia ke WC. Dia lama banget di WC, lama banget. Aku tuh sebelumnya ngesadap handphone dia pas siang hari.
Sadar teh maksudnya gimana? Di retas WA-nya gitu, biar aku bisa lihat. Oh. Terus udah kayak gitu, kok ini dia di WC lama banget. Aku cek lah, sayang-sayangan dong. Kayak, iya. Apa Terus aja sih itu? si ceweknya tuh sebenarnya atasnya udah dihapus, cuman bawahnya tuh aku screenshot saking naifnya aku. Ini nomor aku bukan ya, saking naifnya aku. Tapi kan aku cuman punya satu nomor, saking naifnya aku gitu bang. Aku screenshot dulu, bener udah dihapus kan. Aku screenshot isi chatnya tuh, sayang akhir-akhir ini kamu cuek. Kata si ceweknya. Kata mantan aku tuh kayak gini, enggak sayang, waktu di Jakarta juga aku nggak cuek kan sayang, katanya tuh gitu. Kayak, oh my God. Terus kalau setiap dia chatan dihapus. Dihapus gitu. Oh Terus gitu nggak cara di mainnya ya? save, nggak Iya, di iya, save iya. namanya. Aku salin lah namanya nomornya. Aku cek di get kontak, ternyata namanya Silva. Silva. Iya namanya Silva. Namanya Silva nih. Silva. Oke, terus? Wah, aku langsung cari tahu, aku langsung dobrak pintu WC. Siapa Silva? Aku Kaget tuh. marah. Aku marah di situ. Kenapa sayang-sayangan? Aku udah ngasih kamu kesempatan, ini kenapa? Ini siapa? Dia nggak ngaku. Dia diem doang, bang. Aku pukul dia. Dia mau mukul balik aku. Itu di rumah orang tuanya. Oh, jadi kamu emosi kamu pukul badannya Iya, ya? badannya. Terus dia Ini pukul siapa kamu itu? balik? Dia cewek gitu gimana Iya. gitu ya. Iya, dia kayak mau mukul aku balik gitu kan. Oh, kayak ya? Dia nggak mukul ya? Kayak gitu doang, kayak Oh, dia nahan. dorong. Oke. Aku nangis ditahan sama mamahnya. Aku di situ nangis. Kurang apa sih, Ma? Neng sama si AA kurang apa gitu kan. Terus Dia kayak, nggak kaget itu kamu bisa tahu? enggak, dia cuman ngelamun. Aku di situ nangis, dia nggak peduli, Bang. Aku nangis kayak, Oh, dia nge-lag ya? jadi dia tuh kayak gimana ya, kayak gini aja. Gitu, kayak orang bingung, nggak ada ngerasa bersalah. Oke. Nggak ada. Aku padahal di situ nangis, diliatin sama anak-anak. Nangis, aku dipeluk sama mamahnya. Sudah kayak gitu, aku mau pulang ke rumah aku, nggak ditahan sama dia. Mamanya nggak tegur dia? Mamahnya nahan, "A, teh kenapa sih? Ada apa sih, A? Kenapa sih, A? Kenapa?" Nanya. Iya, kenapa? Tapi dia juga nggak cerita? Nggak, dia diem doang, Bang. Dia diem aja gini. Diem. Oke. Terus akhirnya aku nggak kuat, aku mau pulang ke rumah mama aku. Dia nggak ngejar. Dia ngejar cuman mau ngambil handphone doang. Handphone bukti itu gitu. Kamu harapnya dikejar ya? Cewek banget ya? Iya. Pengennya apa sih kalau dikejar gitu? Iya, Maksudnya biar nyelesain masalah ya? Iya, biar nyelesain masalah. Oke. Berarti kamu masih kasih kesempatan sama dia buat nyelesain masalah ya, walaupun udah ketahuan ya? Iya, aku tuh kayak mikirnya tuh, iyalah ini mah cuma chatan doang gitu ya. Udah tadinya aku mau maafin. Kamu berusaha positif. Iya, cuman aku tuh kayak, ayo kejar aku dong gitu. Enggak, aku tuh cewek ya? Iya, lama-lama nunggu ojek online, dia nggak datang-datang. Akhirnya kamu pulang sendiri. Iya, aku pulang di Gojek. Aku nangis itu di situ. Bener, dia nggak peduli, Bang. Dia bener-bener nggak peduli. Aku sampai rumah, aku nangis, aku minta ke Allah, aku sholat, aku berdoa. Ya Allah, kalau misalkan emang masih jodoh, tolong rubahlah sikap suami saya. Tapi kalau udah gak berjodoh, tolong matikan perasaan saya kepada dia gitu. Aku nangis. Akhirnya hati aku udah tenang, aku telepon. Pulang, kita selesaiin masalah. Aku bilang gitu kan. Terus udah kayak gitu, dia tuh kayak, kayak bener-bener bukan Albi yang aku kenal. Dulu tuh kita tuh saling mencintai banget, Bang. Bener-bener kayak sama-sama tidak ingin kehilangan. Berapa lama pacaran? 5 tahun. Dan all good, semuanya bagus-bagus saja Iya, gitu? kalau pas zaman pacaran putus nyambung, tapi nggak pernah lama gitu, putusnya kayak 1 bulan putus, nyambung lagi. Dari susah kalian? Awalnya maksudnya merintis? Merintis bareng, Bang, dari SMA kita tuh pacaran itu. Terus nikah dari tahun 2021, jadi 5 tahun lah. Jadi kalau digabungin 10 tahun. Aduh, terus dia nggak ada pedulinya nih, terus akhirnya gimana? Aku telepon dia suruh pulang, aku yang mohon-mohon. Aku yang ngemis-ngemis pulang, aku nggak akan marah, kita selesaiin baik-baik ya, aku bilang gitu kan. Terus udah kayak gitu, iya tapi kamu janji jangan marah. Iya, enggak, sok pulang sayang ya. Aku yang mohon-mohon, Bang, di situ. Kamu masih ngomong sayang? Iya, padahal kayak sakit banget ya, maksudnya aku tahu dia chatan sayang-sayangnya udah tantrum banget gitu kan, marah, nangis gitu, kesel. Tapi kamu emang maksudnya sayang, cinta sama dia? Sebutin itu. Iya.
Terus udah kayak gitu, akhirnya dia pulang ke Dia rumah. pulang ke Tapi rumah. pas ngelihat aku masih pakai mukena, dia tuh boro-boro meluk aku gimana? Enggak. Dia tuh cuek banget gitu, kayak nganggap aku gak ada. Aku kira tuh kayak expect aku tuh kayak dia tuh meluk aku gitu, ya sayang aku minta maaf. Enggak. Akhirnya aku yang lepas mukena, aku minta maaf ke dia. Aku minta maaf ya kalau tadi aku marah-marah sama kamu. Kenapa kamu lakuin itu? Karena gimana ya? Segitu kamu ingin Segitu, perbaiki semuanya? iya. Aku takutnya emang aku yang salah ngomong gitu. Kayak saking bucinnya aku di situ. Ayo, kita udah jauh. Kita udah 10 tahun gitu maksudnya. Kita tuh udah punya 2 anak. Anak kamu tuh sayang banget sama kamu. Kayak maksudnya setiap anak aku lagi lucu-lucunya tuh, Bunda videoin dong tolong, kirimin ke papa katanya gitu kan. Kayak anak yang kecil juga kasih bang, mirip banget kan sama papanya, terus kayak papa Ana kayak, terus anak aku yang gede tuh sering nanyain, Bunda ini hari apa? Sabtu. Tumben papa nggak pulang katanya. Lembur, aku bilang gitu kan. Aku nangis di situ. Ayah sayang putusin dia demi aku. Lihat anak-anak kita lucu. Kita tuh punya keluarga yang bahagia. Lihat foto keluarga kita. Kamu masih ngomong begitu? Iya, kita punya mimpi kan. Aku bilang gitu kan. Tapi dia tuh tetap diem bang. Aku nyuruh, kamu pilih aku atau dia. Dia diem bang. Di situ aku ngomong gini bang. Aku tampar dia. Aku bilang, kamu udah jauh ya sama dia? Enggak, demi Allah. Dia orang baik. Dia tuh muslimah. Dia tuh berjilbab. Gak kayak kamu. Oh. Dia ngebanding-bandingin aku kayak gitu. Dia sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha. Dia tuh gak kayak kamu. Dia tuh ahli agama, agamis banget. Keluarganya juga agamis, katanya gitu kan. Oh, dia wanita yang memberi hijab? Iya, berjilbab. Okay. Terus aku tampar dia kan pertamanya kan, dia nampar balik aku. Kamu berani sama aku? Aku tampar balik lagi, dia tampar balik lagi aku sampai dia ngedorong aku ke lemari. Anak-anak nggak lihat? Anak-anak kan lagi dinginepin ceritanya di mertua. Terus udah kayak gitu, kita udah mulai gak kondusif banget ya, aku mecahin gelas. Aku tadinya mau sampai... Oh, udah kacau? Iya, udah kacau banget. Kayak aku tuh, dia tuh kayak tempat satu-satunya tempat aku cerita gitu. Kayak aku tuh, dia tuh sahabat aku, suami aku tuh kayak apa-apa aku ceritanya ke dia. Makanya aku tuh bisa sedih banget. Kayak aku tuh ngebangga-banggain dia ke semua orang. Sampai aku berani berantem sama mama aku. Tapi dianya kayak gitu. Oh, kamu sempat pernah ribut sama mama gara-gara dia? Aku rela ribut sama mama aku, sama semua orang demi ngebela dia, ngebagus-bagusin dia. Mama waktu itu kenapa? Gara-gara apa kamu ribut sama mama urusan dia? Ada lah ya, mama aku tuh sempet, suami teh kayak gitu, adalah ya pokoknya. Intinya gitu terus lah, kamu ngebelain lah. Mama jangan kayak gitu juga suami aku, dia yang ngebiayain aku. Emang kalau masalah finansial juga dia tuh bener-bener setransparan itu. Aku mau apa ya udah, kalau ada mah beli aja gitu. Makanya aku sayang sama dia tuh gitu bang. Iya, dia transparan. Tapi hubungan dia sama orang lain dia nggak transparan. Iya, jadi aku tuh gimana mau nuduh dia yang enggak, sedangkan uang gaji aja dia screenshotin ke aku. Si Bill gitu. Apapun dia cerita ke aku. Jadi aku tuh bener-bener gak expect dia ngelakuin. Terus pembelaan dia pada saat kalian ribut ini apa? Cuman ngomong kalau perempuannya orang baik. Iya, katanya lebih bagus agamanya, katanya gitu. Nggak nyambung. Iya, katanya dia tuh berjilbab gak kayak kamu. Katanya gitu. Iya, nggak nyambung dong. Kan gimana sih? Maksudnya kan ribut ya. Ribut terus dia pergi ngomong, si suami ngomong, perempuan ini perempuan baik, agamanya lebih bagus dari kamu. Nggak nyambung. Gimana sih maksudnya? Terus lanjut dulu. Saya agak bingung ini. Iya, ya udah. Kalau kamu mau aku berubah, kamu mau aku pakai kerudung, aku besok pakai kerudung. Oh, kamu ngomong gitu? Aku saking sayangnya bang, aku tuh sampai bener-bener gak mau kehilangan dia. Malu lah sama orang-orang karena aku sering ngebangga-banggain dia kan di sosial media aku. Kayak orang-orang tuh nganggapnya aku tuh kayak punya hidup yang bahagia gitu, yang sempurna, anak lucu, suami bertanggung jawab gitu kan. Jadi aku tuh lebih ke
malu sama aku sayang banget sama dia gitu. Malu juga pernah bangga-banggain dia Iya, aku ya? bangga-banggain dia banget. Iya, iya, iya. Ya nggak salah, ya suami Iya, kan. sampai aku ngomong gini loh, Bang. Siapapun yang bisa ngebuktiin suami aku selingkuh, aku kasih uang berapapun. Saking pedenya, Bang, aku. Kapan itu kejadian kamu ngomong begitu? Beberapa bulan yang lalu, aku malu Gara-gara banget apa? kan. Gara-gara apa kamu? Kayak lagi viral kasus perselingkuhan gitu. Iya. Alhamdulillah suami aku masih setia gitu. Oh, gara-gara begitu? Kamu kemakan itu? Nggak mungkin suami aku mah suami baik gitu, kayak emang hidup. Kamu pengen ngebanggain, Iya. kamu bikin kontennya siapapun yang bisa buktiin suami saya ini, saya kasih apa? Uang berapapun gitu, saking pedenya gitu tadinya gitu kan. Terus setelah kejadian itu, apa yang terjadi berikutnya? Kalian berpisah kah atau ada sesuatu yang terjadi? Waktu buktinya cuma chatan doang, aku maafin lagi, Bang. Aku maafin lagi. Oh, jadi dia minta maaf? Enggak, atau kamu yang maafin aja? Aku maafin, putusin dia sekarang ya. Chat dia sekarang. Dia alhamdulillahnya mau nih ceritanya. Okay. Dia ngeputusin lewat chat. Setelah tampar-tamparan tadi nih? Iya, karena aku nangis kan. Aku yang minta maaf. Udah ya sayangnya, ayo kita perbaiki. Terus udah kayak gitu, kita tidur nih. Kita tidur bareng, tapi aku nggak bisa tidur. Masih kepikiran gitu ya. Stuck banget di kepala aku. Kayak masih ada yang ganjel apa nih. Padahal ini udah kayak closure. Pas aku pagi-pagi itu, aku nggak bisa tidur. Aku ambil handphone dia dua-duanya. Dikunci, handphonenya diganti, passwordnya. Oke. Terus aku tetap ambil handphone dia, terus aku kabur ke rumah sahabat aku. Aku cerita-cerita di situ. Yang tadinya aku mau buka handphone dia karena nggak bisa, Allah tuh kasih kemudahan. Tiba-tiba katanya kata sandi Anda salah, masukkan kata sandi yang lama. Aku masukkan, kebuka tuh handphone. Oh, kamu tahu yang sandi yang lama? Nah, udah kayak gitu, aku mau masukin Instagram dia yang biasanya ada di handphone aku. Gak bisa. Pas aku cek emailnya, udah diganti? Iya, enggak, dinonaktifkan sendiri si akunnya. Katanya akun tidak ditemukan, masuk sebagai STND 222. Akun apa nih? Aku klik. Pas aku klik, oh ini mah mungkin akun kerjaan gitu ya. Soalnya isinya apartemen gitu kan. Terus udah kayak gitu, pas aku cek DM, di situ sih kaget. Aku kayak, apa? Itu bukti apa? Video. Oh, ada di DM itu? Iya, sama akun Nemesis itu Video apa ya? Video hubungan. Itu dia, sorry, di DM itu kirim video? Iya, jadi mereka tuh, akun itu tuh bagaikan galeri untuk mereka gitu. Jadi ceritanya si cewek kirim video ke dia gitu? Si cowok. Jadi gini suamimu kirim video ke dia? Jadi gini loh Bang, jadi di handphonenya itu kan dia terbuka kalau di rumah sama aku. Iya. Jadi aku cek-cek tuh bersih, gak ada apa-apa. Betul. Jadi sebelum dia hapus itu, dia masukin dulu ke DM itu. Video ini foto. Video porno? Iya, video mereka lagi hubungan badan. Terus dia kirim ke perempuannya? Iya. Perempuannya membuka? Iya. Dan ada respon apa begitu? Maksudnya? Enggak, no respon, kayak ya udah, kayak itu tuh kayak galeri mereka gitu. Dia sakit berdua ya? I don't know. Terus banyak itu videonya? Ada 45. Yang kelihatan ceweknya doang? Iya, ada ceweknya yang lagi, maaf, ngelollipop. Iya. Itu. Oh, suamimu nggak kelihatan wajahnya? Enggak. Tapi ada salah satu video yang kayak nyimpen, handphonenya disimpen, terus kayak bikin video dari awal gitu. Oh, ditaruh? Iya, ditaruh senderan, terus mereka oke. Pakai? Enggak lah, nggak pakai sih. Oh, lepas? Iya. Oke. Jadi di situ begitu kamu lihat itu semua, udah valid dong? Aku udah nggak bisa nangis lagi, Bang. Iya. Aku kayak, Din lihat, aku gemeteran, aku di situ langsung kayak meriang, aku nggak tahu. Ya Allah, aku bener-bener kayak, Allah tuh katanya nggak bakal ngasih cobaan di luar batas kemampuan, tapi kok ini sakit banget gitu. Aku nggak kuat, ya Allah. Aku tuh kayak lemes banget Bang, kayak udah mau meninggal gitu kayak. Paham gue. Terus kamu sempet ngeblank dulu atau gimana? Kan itu lagi di rumah sahabatmu kan ya? Iya. Sahabatmu juga shock juga tuh. Iya, aku sempet ngeblank juga. Di situ aku masih naif Bang. Ini foto, aku bukan ya. Oh, kamu masih berpikir masih itu? Naif, karena itu spray yang aku cuci minggu lalu. Spray yang mereka pakai itu adalah spray yang aku cuci minggu lalu. Tunggu. Bagaimana maksudnya? Jadi di kamar kamu ini? Enggak, di kosan suami. Oh, di kosan.
Suami mau ngekos? Iya. Oh, kamu tahu dia ada kosan? Iya, cuman katanya itu kosannya khusus cowok. Dia Gitu. ngapain ngekos? Karena kan nggak dikasih mes kan? Oh, untuk kerjaan? Iya, untuk kerjaan. Jadi kadang-kadang dia nggak pulang cerita di kos itu? Iya. Dan kamu tahu spray itu? Iya, Karena itu kamu cuci di rumah? Iya. Dan spray itu ada di dalam video? Terus, ini foto pantat aku bukan ya? Aku saking naifnya gitu. Enggak, kata aku, oh mungkin dia cuma foto doang. Aku saking bener-bener naifnya, oh foto doang mungkin. Pas aku makin scroll ke atas, ini video porno siapa? Aku kira video porno biasa. Iya, video porno orang lah ya gitu. Pas aku klik, wajah suami aku ada. Oh, ada yang pas di situ? Ada. Aku di situ bener-bener gak bisa nangis, kayak shock, masih denial, berharap ini mimpi. Terus aku kasihin ke teman aku, Din lihat. Teman aku di situ kaget banget. Wah, gila. Tapi temenmu ini nggak ada pernah curiga-curiga sama suaminya? Sama-sama kalian tuh kaget aja gitu? Bahkan aku tuh pernah ngedoain, semoga kamu dapat suami kayak suami aku ya. Oh. Aku pernah ngedoain kayak gitu, saking kayak aku tuh kelihatannya harmonis banget gitu, Bang. Terus kemudian setelah video-video ini sudah ada sebagai bukti, eng dong, kamu ketemu dong. Aku siapin dulu kan disuruh temen aku. Iya, aku benar. tuh belum berani lihat sampai diklik semua gitu. Iya. Siapin dulu, Din. Aku bilang. Bukti lah gitu. Aku bilang ke sahabat aku, Din, siapin dulu, disiapin lah. Aku tuh ini nggak akan pulang. Terus aku kirimin ke orang tua suami aku. Oh. Aku kirimin ke si ceweknya. Oh. Tapi no respon. Tapi kalau keluarganya nangis. Oh, ini kaget juga. Kaget. Dia langsung nelfon. Minta maaf ke kamu. Astagfirullahaladzim, katanya. Kata mamanya gitu kan. Aduh, kasihan Ini juga bukan, mamanya. iya, ini bukan AA di rumah. Ini sama Neng HP-nya. Oh, oke. Si AA di mana, Neng, katanya? Di rumah, kata aku gitu kan. Terus kata mamahnya, pulang, Neng, beresin Neng, sabar ya, Neng di mana? Mamanya baik. Baik mamanya. Terus deket aku sama mamahnya, sama adiknya. Aduh, udah baik begitu. Terus lanjut. Terus udah kayak gitu, dimatiin kan teleponnya. Aku bingung itu harus kayak gimana. Iya sih. Aku tapi di situ aku meriang banget, kayak dingin, ini sakit banget, sakit banget. Tapi saking sakitnya itu beneran nggak bisa nangis di situ, nggak bisa nangis. Habis kayak gitu, ya udah aku pulang aja ya, Din. Aku mau beresin rumah tangga aku. Yang kuat, kamu bisa nggak, mau dianterin nggak? Nggak, aku bisa kok. Aku pakai ojek online aja. Di situ udah kayak melayang gitu ya, jalan ke rumah kayak udah gak kuat, pengen nangis gitu, pengen teriak, pengen loncat dari motor gitu kan. Terus udah kayak gitu, pas aku nyampe rumah, dia masih tidur. Oh, dia nggak sadar itu? Dia nggak sadar. HP-nya udah, terus? Dia masih tidur. Aku bangunin lah. Sayang, bangun. Apa, katanya. Aku nggak bisa tidur lagi. Aku mimpi kamu selingkuh sambil HS, katanya teh. Terus aku bilang gini, padahal bener, aku sambil scroll bukti-buktinya depan mata dia. Dia langsung kaget, dia langsung bangun, katanya gitu. Terus aku bilang, gila, kamu hebat banget sih. Kamu hebat banget, aku bilang gitu. Terus dia gimana reaksinya? Dia diem. Pulang, kata kamu, aku mau sendiri. Bentar, aku masih pusing, katanya. Dia masih bangun tidur banget kan. Aku di situ kayak, aduh, pengen gimana gitu. Aduh. Terus udah kayak gitu, dia meluk aku. Ya maafin aku ya. Aku doain kamu bisa mendapatkan cowok yang setara sama kamu. Iya, bukan itu yang mau aku dengar dari mulut dia gitu. Terus dia peluk kamu nih? Iya, tapi aku tuh pengen nggak mau. Tapi nggak bisa karena aku tuh masih sayang di situ, kayak masih mencerna apa yang terjadi, masih mencerna apa yang terjadi kan. Sudah kayak gitu, pulang. Makasih ya 10 tahun ya, aku bilang gitu. Iya, sama-sama. Oh, dia jawab begitu? Iya, katanya aku doain ya kamu mendapatkan pria yang lebih dari aku, yang excitednya sama-sama, gak cuman kamu doang. Ini kayak ada masalah yang tidak terungkap aja dari pernikahan kalian kayaknya ya. Aku nggak tahu sih ya. Tunggu, maaf, saya ingin bertanya sedikit rasa penasaran saya. Selama menikah itu hubungan suami istri aman? Aman, tiap seminggu sekali. Aman? Aman.
Oh iya, ada yang bilang ini netizen ada yang ngomong, saya ada baca. Iya. Katanya suami dipelet, katanya ada kemungkinan kah? Aku nggak percaya kayak gitu ya, tapi Iya. aku nggak tahu. Tapi Nggak ada tanda-tanda itu yang nggak kamu ada lihat? sih, nggak ada. Nggak Aku ada? nggak percaya, nggak Oke. percaya. Berarti ini murni dia itu Kepincut jin dasim ya, kegoda syaitan. oh, jin dasim kenanya berarti. Karena maaf ya Bang, aku tuh sebelumnya ikut kajian. Katanya gini, kata Ustadz, kalau kita kebiasaan menikmati yang haram, Allah itu bakal cabut nikmat kita dengan yang halal. Gitu, Oh. kata Ustadznya. Jadi penglihatan dia ke aku tuh kayak menjijikan gitu. Terus kayak penglihatan dia ke pelakor tuh kayak bidadari banget. Kayak ininya lebih baik banget dari istri gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Terus setelah sudah ketahuan itu, dia nggak cerita semuanya. Maksudnya kamu nggak tanya Enggak. bagaimana ini perempuan siapa gitu, nggak ada. Enggak, aku masih shock ya di situ ya. Kayak ya udah aku pengen kamu pergi dari rumah ini gitu kan. Aku lempar-lemparin baju. Terus aku tidur di kamar, aku belum tidur kan di situ, belum tidur, belum makan. Iya. Sudah kayak gitu, dia tuh lari meluk aku lagi. Dia nangis juga Bang, dia nangis. Oh, akhirnya nih nangis Dia nih. nangis tapi nggak berusaha maafin aku janji bakal bener-bener berubah, enggak. Terus. Dia pulang, terus abis kayak gitu, aku di situ cerita ke sepupu aku. Sepupu aku khawatir, bela-belain yang dari jauh langsung ke rumah aku. Terus sebelum pulang tuh mantan suami aku tuh bilang gini, kamu mau viralin, sok aja. Kenapa dia tiba-tiba ngomong begitu? Aku nggak tahu, karena mungkin aku tuh orangnya apa-apa tuh di-share ke sosmed aku. Oh, gitu. karena kamu sering bikin konten. Kamu ada mancing gitu, mancing? Enggak sama sekali. Oke, akhirnya kamu cerita di sosmed? Iya, aku cerita. Sebenarnya aku nggak kuat ya, itu aku minta tolong editin ke temen aku. Nah, udah kayak gitu, aku viralin di sosmed. Baru aja beberapa menit pada kaget Bang. Karena suami aku itu bener-bener dibangga-banggainnya itu sama aku. Iya, yang tadi kamu cerita kan, semua orang kaget kan? Yang bener. Itu saling nge-repost, saling ngomen gitu kan, saling support. Tapi tiba-tiba diblokir sama Instagramnya, dihapus. Kenapa ya? Aku nggak tahu, kan terlalu frontal kali ya. Okay. Karena ada video itunya, kayak screenshotan doang sih. Tapi di blur? Enggak. Oh? Iya, itu deh kayaknya. Screenshotan doang sih, bukan video itunya. Oh, nggak kelihatan kan? Belakangnya kelihatan. Punggung? Nggak kelihatan pantat kan? Kelihatan. Oh, iya sih di iyalah. Aku tuh emang pantas gua bingung kenapa. Terus lanjut. Aku saking emosinya Bang, paham, kayak paham, dendam banget sama cewek itu. Ya mungkin perempuan nggak akan ngerti kalau dia udah mengalami. Kadang jadi kalau menurut aku gini, bukan ngebelain ya. Lebih baik kamu ngelakuin itu daripada kamu bunuh diri. Yes, nah itu. Karena kadang-kadang di kondisi emosi seperti itu dia tuh nggak tahu mesti ngapain. Lebih bagus ya sebenarnya nggak ngomong itu benar ya. Maksudnya lebih bagus daripada bunuh diri. Iya, mending keluarin gitu kan. Iya. Terus kemudian setelah kamu udah viralin, apa yang terjadi? Iya, udah kayak gitu. Aku tuh sebelumnya kan ngechat si ceweknya pas aku belum tahu mereka udah ada video gitu kan. Aku tuh ngechat, intinya aku marah-marah lah sama cewek itu, jauhin suami aku, dia tuh udah punya anak 2, kamu nggak kasihan. Kamu tuh nanti bakal jadi ibu. Kamu tuh sama cewek, kamu kalau jadi aku gimana? Oh, kamu nasihatin ya? Iya, aku tuh nggak marah-marah yang kayak bahasa binatang. Oh, kamu nggak kata-katain ya? Enggak, karena kan sebelumnya aku taunya kayak cuman chatan doang. Gitu kan. Kamu orang maaf, Sunda ya? Sunda. Oh, halus. Terus udah kayak gitu, dia bales, tapi balesnya tuh sombong. Apa balesnya? Sombongnya tuh gak ada minta maaf sama sekali. Kan aku bilang, Albi tuh apa-apa dikeakuin, gajinya juga transparan. Kamu dapat apa sih dari dia? Udah jauhin dia, aku bilang gitu. Kamu kan. Bilang gitu. Iya, dia tuh sombong. Maaf ya, sebelumnya fokus aku bukan di situ. Intinya, kayak sombong banget gitu. Fokus aku bukan di situ. Iya. Jadi fokusnya bukan di uang maksudnya. Iya, bukan. Kali ya? Jadi dia tuh bener-bener gak ada permintaan maaf atau menyesal, nggak ada. Waktu sebelum ketahuan itu ya, sebelum aku viralin. Terus kamu komunikasi terus sama dia nggak, si cewek itu? Enggak. Aku kan pas belum, itu tuh komunikasinya pas belum tahu sampai ada HS-nya kan, sampai ada video. Iya, itu kan ceritanya belum tahu tuh. Nah, setelah kamu udah tahu ini, kamu kontak lagi nggak? Enggak, aku nggak kontak. Dia ngeblokir aku masalahnya. Oh, oke. Aku viralin, sorenya dia ngebuka blokiran aku, terus ngechat minta maaf. Tapi minta maafnya bukan menyesal, tapi nyuruh aku nge-take down videonya.
Oh, yang kamu udah upload, yang ada muka dia. Iya. Oh. Dia katanya ngomong gini, aku minta maaf sama kamu, tolong ya hapus videonya. Aku harus lakuin apa? Katanya, udah terlambat, aku bilang kayak gitu kan. Oh, berarti dia minta maaf lebih ke takut. Begitu dia, maksudnya? karena emang, apa ya, karena cover dia itu kayak bener-bener perempuan agamis gitu, berjilbab gitu, kayak pendiam, soft spoken. Akhirnya kamu take down? Enggak lah, aku nggak mau. Dia bisa kenain kamu ITE loh. Iya, tapi aku bisa laporin balik. Oh iya sih, saling lapor Iya, saling jatuhnya. lapor. Iya, bener juga Nah, kamu. iya. Oke, terus? Nah, udah kayak gitu, aku harus lakuin apa, kata dia. Nggak ada, udah terlambat, aku bilang gitu. Terus aku tuh sebenarnya mau maafin dia, tapi asal dianya datang ke rumah gitu. Ya udah, kamu kalau mau aku nge-take down, kamu datang ke rumah. Kamu ngapain sih ketemu dia lagi ke rumah? Itu ngapain sih cewek-cewek ini? Tadinya aku nantang doang. Nah, ya sakit hati sih. Kesel gitu ya. Kamu pengen lihat rupanya seperti apa? Gitu kan. Iya, paham. Terus dia mengiyakan atau bagaimana? Akhirnya ketemu atau enggak? Iya, enggak. Dia tuh janji katanya, tolong maafin aku, tolong kasihanilah aku untuk kali ini aja. Aku pun ngelakuin selama ini tuh sakit. Sakit apa, Bang? Ada bukti di chat. Cowok aku tuh ngomong kayak gini, sayang, kalau misalkan kita gak jodoh gimana? Kata si ceweknya, gak apa-apa sayang, aku ngelakuinnya dengan sadar. Ada loh chatnya. Oh, jadi ceritanya dia bilang ke kamu, kalau dia juga sama si suamimu tuh juga sakit gitu. Ngelakuinnya katanya, suami kamu tuh tiap weekend pulang ke kamu lah. Kata aku tuh di sini yang korban siapa? Oh, dia sakit karena cemburu. Oh, Oke, terus kemudian. Kata aku sakit enak, aku bilang gitu. Aku kesel, kesel kan di situ kan. Tolong please kali ini aja maafin aku harus lakuin apa, kata dia. Nggak ada, udah terlambat, aku bilang. Iya, dia pengen itu di take down. Iya, aku janji gak akan muncul lagi di kehidupan kamu, katanya gitu. Intinya mau putus mungkin ya. Iya, mau pergi dan menghilang gitu. Tadinya dia blokir aku lagi, terus udah kayak gitu, makin viral banget. Tunggu, itu masih ada di IG-mu? Masih, itu masih. Oh. Di situ tuh kejadiannya aku belum tahu ini cewek siapa. Dengan the power of netizen. Oh, netizen. Dia netizen tuh sampai tahu dia kuliahnya di mana, rumahnya pun netizen sampai tahu. Sampai tahu kalau katanya kerja di PN ya? Iya, betul, di luar katanya, tapi masih outsourcing sih. Oh, berarti dia ini kerja juga benar gitu. Iya. Terus akhirnya nggak kejawab kenapa dia itu mau sama suamimu tuh nggak kejawab? Enggak. Terus udah kayak gitu, pas viral itu kan tetangga, sampai FYP ke tetangganya kan. Hah, Sil, Pak, gak nyangka banget. Dia mah alim banget. Oh, nggak ada yang nyangka juga gitu? Gak ada. Astagfirullah, ini Sil, Pak. Ini Sil, itu saling repost semuanya, pokoknya sampai aku gak expect sampai bener-bener berjuta-juta yang nonton gitu. Tadinya kan aku pikir ini viralnya di Sukabumi doang gitu ya, cuman sebatas teman-teman aku doang. Iya. Ternyata sampai kemana-mana, sampai seluruh Indonesia tahu. Yang penasaran itu sebenarnya siapa menggoda siapa? Kamu nggak penasaran? Siapa menggoda siapa, nggak penasaran? Aku penasaran sih. Udah terjawab belum? Pas aku lihat dari chatannya sih si ceweknya ya. Oh. Si ceweknya tuh katanya gini, sayang, kamu tuh jangan ngerasa bersalah kalau kita lagi ngelakuin hubungan seks. Aku tuh tadi tuh bukan kenapa-kenapa, cuman aku gak nyaman karena kita nggak pakai pengaman. Katanya gitu. Keungkap nggak? Kenal di mana? Keungkap. Lewat mana itu keungkapnya? Jadi kan netizen ngasih tahu kalau si cewek ini itu kerjanya dulunya di bank yang sama dengan suami aku kerja. Satu kantor? Dulunya satu kantor. Jadi mereka itu cinlok kali ya. Oh, cinlok di kantor. Kemungkinan diduganya ya. Diduga. Gitu. Terus pindah si cewek ke outsourcing itu. Nah, masih berhubungan. Iya, jauh banget hubungannya. Oh, berarti sudah lama. Iya, makanya aku tuh bingung, ini selingkuhnya berapa lama sih? Terus sudah terjawab? Setahu aku tuh 2 tahun, tapi akun STND itu dibikinnya dari lama banget, jadi aku bingung, ini yang bener yang mana? Oh, jadi kurang lebih 2 tahun lebih kamu ambil acuan? Deh. Lebih jadi deh. kalau kamu cerai selama 2 tahun, ternyata dibalik ini semua,
suamiku di kosan begini. Iya, aku tuh nggak pernah curiga, Bang. Kayak aku ketemu nasabah ya, iya. Oh sorry, semalam itu HP aku habis kuota, ini aku baru nyampe kantor. Padahal pas aku lihat, oh ternyata habis check-in. Sekarang gitu ya baru ketahuan gitu. Dulu tuh aku percaya-percaya aja. Kamu nggak detektif kayak beberapa Enggak, wanita yang suka enggak sih. itu? Karena emang di sosial media juga dia low profile. Jadi bener-bener gak suka update gitu. Orangnya tuh bener-bener kayak introvert banget suami aku tuh. Jadi aku tuh mikirnya, ah dia mah ke aku aja cuek, gimana ke cewek lain. Aku tuh Iya, mikirnya gitu. apa ya maksudnya secara profilingnya tuh nggak ada tendensi ke arah situ Iya, gitu kan ya? iya. Terus emang di rumah juga dia tuh sayang banget sama anak-anak. Dia tuh bener-bener, menurut aku Husband ya, material lah. papa yang baik banget. Dia mau bantu mandiin, nyuapin gitu, ngasuh gitu. Dia mau gitu. Terus akhirnya hubungan kalian sekarang udah berpisah apa masih Udah, status perceraian? nah udah pisah rumah lagi proses ya, Proses, proses. masih proses nih. Berarti belum ada gono gini, hak asuh belum ada nih, belum Belum, jelas belum, ya. belum jelas. Hak asuh akhirnya udah dibicarakan. Maksudnya kalian nih udah bicara belum terakhir? Kalau terakhir itu kita tuh dulu sempat ada perjanjian kalau di antara kita ada yang selingkuh gak boleh ada yang ketemu anak-anak. Verbal kan? Iya, verbal dong Nah, sih. nggak bisa Enggak diapa-apain iya verbal sih. tuh nggak bisa. Oh, oh. Cuman Mm-mm. bukti-bukti ini bisa Iya, buat iya gitu. hak asuh. Kamu mau bawa anak ke Iya, kamu kan ya? iyalah Bang, iya. One day nih, anak-anak besar, kamu cerita nggak ini semua? Kayaknya kalau udah dewasa aku ceritain. Kalau udah ngerti gitu. Apa harapan kamu dengan menceritakan ini semua ke anak-anak? Supaya Kalau udah dewasa ya? supaya ngerti kenapa Buna sama papahnya pisah itu kenapa. Terus Oh, jadi gitu. kamu nggak khawatir nanti mereka malah down, ngedown atau segala macam dengan cerita ini semua? Itu ngedown sih pasti ya. Cuman mungkin kalau mereka udah dewasa, mereka paham kenapa aku bisa ngelakuin semua ini. Iya, memang apa ya kalau istilahnya ya, fakta itu pahit ya, tapi seperti obat gitu, pahit tapi Iya, menyembuhkan betul, gitu ya. betul. Harapanmu begitu maksudnya ya? Harapan aku begitu. Jadi udah nggak ada komunikasi lagi nih sama si pihak Cowok. mantan suami udah nggak ada? Dia ngechat kalau pengen ketemu anak sih, gitu. Kamu kasih? Awalnya tuh aku nggak mau ngasih ketemu anak-anak. 2 minggu tuh aku tahan. Cuman anak aku tuh tiba-tiba jatuh sakit. Malam-malam anak aku nangis, sakit, demam. Papa, papa. Hati seorang ibu mana gitu yang nggak tersentuh gitu kan. Kayak ya udahlah aku mengenyampingkan dulu egois aku gitu. Aku sekolah dia. Anak kamu sakit. Beliin obat sekarang. Iya, malam-malam dia nganterin obat. Emang dia tuh ke anaknya baik gitu, Bang. Baik, dia malam-malam nganterin obat. Iya, cuma kenapa ke kamu? Maksudnya nggak Tuh, sampai sekarang belum ada nggak ada jawaban. aku nggak tahu. Apa Kamu gara-gara? nggak sepenasaran itu? Nggak tahu. Aku tanya itu mungkin jawabannya gara-gara aku gak pakai jilbab. Enggak Kayak sih kayaknya ya. Masa sih gara-gara nggak pakai jilbab? aku nggak tahu ya. Dia tuh sering banget ngomong-ngomong ngebanding-bandingan tuh. Dia tuh agamis banget. Dia mah Terus kenapa kalau agamis maksudnya gimana sih? Nggak nyambung. Jadi sampai hari ini tidak terjawab nih. tidak, tidak. Dan nggak perlu juga ada Dan jawabannya. iya, dan mereka tuh sampai sekarang tuh kayak gak merasa bersalah, Bang. Mereka tuh malah ya udah lu gak apa-apa viralin dosa gue dihapus, udah diomongin satu Indonesia gitu. Siapa ngomong begitu? Mantan ngomong gitu. Si perempuannya gimana? Nggak tahu ternyata mereka tuh emang masih kontekan. Oh, Kemarin jadi si ceweknya tuh bilang ke mantan aku, sayang besok puasa Arafah ya, biar dosa kita setahun ke depan dan setahun ke belakang itu diampuni. Gila gak, Bang? konsep apa I ini? don't know ya, kayak aneh kan? Maksudnya kayak, ya ampun, aku bilang gini, oke, aku juga berdosa. Mungkin aku berdosa gak pakai kerudung, tapi dosa aku tidak menyakiti orang lain. Mungkin dia dosanya apa sih? Tapi dia menyakiti banyak orang. Aku, anak-anak kita, sama mama aku, kata aku tuh gitu. Jadi berarti itu baru sebulan yang lalu, sekarang lagi proses perpisahan, lukanya masih segar, anak-anak ikut sama kamu. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kamu? Itu yang paling penting sih akhirnya. Jangan percaya 100% ke pasangan.
Oke, tetap harus ada. Harus ada, kita harus menyisihkan ruang kecewa. Terus jangan mencintai pasangan melebihi cinta kita sama Tuhan. Tuhan itu nomor 1. Gitu. Bagus banget lagi. Aku tuh emang bener Bang, kayak bucinnya tuh bener-bener kayak dia nomor 1, Tuhan nomor 2 gitu sebelumnya. Bener-bener aku tuh saking cintanya gitu. Ya Allah maaf ya, mungkin Allah ini cemburu gitu ya sama aku terlalu mencintai hambanya, jadi Allah itu patahkan hati aku gitu. Kalau itu aku setuju lagi. Iya, jadi iya mungkin ya. Aku sih nggak ngerasa mungkin ya. Kalau aku merasa segala sesuatu itu jangan pernah kita melebihi kadar dengan cinta kita kepada Tuhan Yes, sih. betul, Kalau aku melihatnya itu, gitu betul. ya. Karena kita sering akan diuji di situ. Iya, benar itu. Iya, Baik urusan anak, urusan pasangan. Aku aja nggak berani. Takut saya. Iya, aku juga pernah dengar ya katanya. Kita itu bakal diuji sesuai dengan apa yang paling kita cintai, katanya. Iya. Bener kan? Iya. Dan ternyata itu kejadian di aku. Dan mungkin kejadian di orang lain juga. Iya, aduh. Itu pelajarannya. Pelajarannya cintai pasangan kita 50% aja lah. Secukupnya, jangan berlebihan, jangan. Dan tetap tinggalkan ruang kecewa. Iya. Karena manusia bisa salah. Iya, betul. Hari ini dia mencintai kita, belum tentu besok masih. Jadi kita benar-benar jangan terlalu berandai-andai, berekspektasi yang tinggi-tinggi sama pasangan kita, jangan. Benar-benar harus menyisihkan ruang kecewa gitu. Jadi kalau setiap hari, sekarang kamu kalau lagi sendiri gitu masih suka nangis? Aku tuh atau sudah malam-malam nggak bisa tidur Bang sebenarnya. Selama sebulanan ini? Iya, aku kurang tidur selama 1 bulan ini. Makan juga kurang nafsu. Apa aja yang, ini kan pasti pertanyaan biasanya kan yang tidak terjawab ya. Iya. Apa yang paling nomor 1 mengganggu kamu? Dia tuh ngelakuin kayak gitu, nggak inget anak. Aku di sini dengar suara anak nangis. Dia di sana dengar suara desakan cewek itu. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, pada saat dia melakukan hubungan sama si wanita itu, apa dia nggak inget anak gitu? Kamu tahu jawabannya? Iya. Mau tahu jawabannya? Apa kamu nggak mau tahu jawabannya? Pengen tahu sebenarnya. Mau tahu? Cuman bener-bener kayaknya kalau udah kayak gitu, ditutup setan kali ya. Kalau menurut saya, menurut keyakinan saya, kebetulan saya expert juga, enggak. Jadi gimana? Karena kalau laki-laki itu, kalau hawa nafsu dia sudah lagi bekerja, itu dia tertutup saja dengan hawa nafsu. Bukan arti dia nggak sayang anak, bukan. Cuman dia lagi fokus di hawa nafsu itu. Setelah itu baru mungkin ingat anak. Iya. Mungkin ada ngerasa bersalahnya, tapi dia tutupi, dia denial gitu. Mungkin ya, ini menurut keyakinan saya. Semoga itu menjawab deh. Iya. Iya, dia tetap sayang sama anakku, saya yakin. Iya, aku juga yakin dia tuh papa yang baik sebenarnya. Cuma pada saat berhubungan dia nggak ingat siapa itu. Padahal aku pernah nih ya, nelpon dia dari pagi sampai sore nggak ada jawaban. Anakmu sakit. Emang sebelumnya malam itu kita berantem ceritanya di chat. Anakmu sakit, nggak ada jawaban sama sekali. Baru ngejawab itu maghrib. Iya, aku baru bangun tidur. Hah? Bangun tidur maghrib? Aku bilang. Ternyata pas aku cek-cek video tanggalnya, oh lagi tuh. Check in. Iya, ketutup. Ya ampun, anaknya sakit loh, rewel banget. Kan ada yang bilang, kata orang tua kalau anaknya rewel tuh bapaknya katanya lagi jatuh cinta lagi, katanya gitu, lagi nakal, katanya ada yang bilang kayak gitu. Aduh. Kira-kira kalau beliau, siapa namanya beliau nih? Albi. Abi ya, Albi. Albi. Albi ini nonton gitu. Hari ini dia pasti lihat kamu ya ibaratnya nih. Ada kata-kata penutup dan perpisahan untuk dia? Ada. Tapi aku takut nangis lagi. Nggak usah apa? Atur napas biar nggak nangis. Bi, kamu nggak ingat? Kita tuh udah 10 tahun loh. Kita tuh udah dari nol. Kita udah punya 2 anak yang lucu, yang cantik. Kamu nggak ingat gimana susahnya aku ngelahirin anak pertama kita? Gimana susahnya kita waktu belum punya uang, waktu kamu belum kerja? Aku nggak pernah mempermasalahin gaji kamu berapa loh. Kamu nggak ingat kebersamaan kita sama anak-anak? Kita nonton bareng, kita staycation bareng, kamu nggak ingat? Kamu nggak ingat kita sering pillow talk bareng? Kamu bener-bener rela ngenukar 10 tahun kita demi
2 tahun kamu dengan si Lepa. Kita tuh bener-bener udah ngelakuin suka susah senang bareng loh. Apa worth it ya ibaratnya? Kira-kira kalau dia nonton terus dia sadar ya, anggap ya dia sadar, dapat hidayah lah positifnya gitu. Dan dia nunjukin itu semua, pengen memperbaiki semua, masih ada ruang untuk itu. Enggak, kayaknya. Pasti. Aku kalau udah masalah apalagi selingkuhnya sampai berhubungan badan, aku tidak. Karena kalaupun aku balikan, kayaknya kalau aku lagi berhubungan sama dia, di kepala aku tuh, oh ini yang dia lakuin ke cewek itu. Oh, jadi Ini nempel terus ya? itu bener-bener nempel terus di kepala aku. Jadi kayaknya aku nggak bisa. Terus aku pasti selama hidup pasti dihantui sama bayangan video-video itu, nggak bisa hilang bang. Kayak Iya, itu trauma. banget. Jadi trauma. Bahkan ngikut sampai ke hubungan kamu berikutnya. Iya, justru sekarang aku juga jadi bingung. Harus cowok kayak gimana lagi yang harus aku percaya? Yang agamanya bagus aja kayak gini. Yang family man aja kayak gini gitu kan. Yang tidak patriarki aja kayak gini. Aku harus percaya sama cowok gimana lagi? Cuman memang ini akan jadi perjalanan berat buat kamu karena traumanya akan ikut sama kamu. Iya, Dan seumur hidup kayaknya ya. saya sih nggak mau kamu menjalani seumur hidup. Kamu harus berusaha untuk keluar dari trauma ini, cari cara. Yang paling penting, hidup kamu berharga, anak-anak kamu berharga, jangan besarkan mereka dengan trauma yang ada di dalam diri kamu, karena itu akan berdampak juga kepada mereka. Supaya itu tidak menjadi, kalau istilahnya, keburukan yang turun-menurun. Dan semoga kamu bisa ngelewatin ini semua dengan baik. Ada harapan yang kamu ingin tinggalkan di sini sebelum kita tutup? Harapannya aku mendapatkan hidup yang lebih baik dari ini. Setelah kejadian yang benar-benar bikin aku hancur banget. Aku harapannya itu sih, dan anak-anak bisa melalui bersama-sama sama aku dengan baik-baik aja. Amin. Itu sih. Semoga tempat ini kamu dikabulkan harapannya. Amin.